Nama Pius Nobel NIM 20222111013. Prodi Biologi. Tugas pengantar pendidikan. Di sini saya menjelaskan tentang standar kompetensi kelulusan. Standar kompetensi lulusan atau biasa disebut SKL pada dasarnya adalah hasil analisis kompetensi yang dibutuhkan dalam penyusunan sebuah kurikulum. Kompetensi merupakan kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan sikap dan keterampilan yang dimiliki peserta didik setelah mengikuti suatu proses pembelajaran pada suatu pendidikan tertentu. Di dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2016 disebutkan pengertian standar kompetensi lulusan atau SKL adalah kriteria yang mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Secara lebih khusus, di dalam pasal 35 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 dijelaskan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. SKL juga menjadi salah satu pedoman dalam penyusunan kisi-kisi ujian nasional sebagai upaya pengukuran pencapaian kompetensi lulusan peserta didik secara nasional. Fungsi standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik dari suatu pendidikan. Ruang lingkup SKL terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di suatu pendidikan dasar. 1. Dimensi pengetahuan. Lulusan SD MI, SDLB, paket A, SMP, MTS, SMP LB, paket B, dan SMA, MA, SMA LB, paket C, memiliki kompetensi pada dimensi sebagai berikut. SD, MI, SDLB memiliki pengetahuan faktual, konseptual, proses, oral, dan metakognitif. Pada titik dasar berkenan dengan 1. Ilmu pengetahuan, 2. Teknologi, 3. Seni, dan 4. Budaya. Yang berikut SMP, MTS, SMP LB, rumusan memiliki pengetahuan faktual, konseptual, proses, oral, dan metakognitif. Pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berkenan dengan 1. Ilmu pengetahuan, 2. Teknologi, 3. Seni, dan 4. Budaya. Yang berikut SMA, MA, SMA LB memiliki pengetahuan faktual, konseptual, proses, oral, dan metakognitif. Pada tingkat teknis dan spesifik sederhana dengan 1. Ilmu pengetahuan, 2. Teknologi, 3. Seni, dan 4. Budaya. Yang kedua, dimensi sifat. Lulusan SD, MI, SDLB, paket A, SMP, MTS, SMP LB, paket B, dan SMA, MA, SMA LB, paket C, memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan sebagai berikut. SD, MI, SDLB memiliki perilaku yang mencerminkan sikap 1. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, 2. Berkarakter, jujur, dan peduli, 3. Bertanggung jawab, 4. Pembelajaran sejati sampai hayat, dan 5. Sehat jasmani dan rohani. Yang berikut SMP, MTS, SMP LB. Rumusan memiliki perilaku yang mencerminkan sikap 1. Beriman
dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berkarakter jujur dan peduli. 3. Bertanggung jawab. 4. Pembelajaran sejati sampai hayat. 5. Sehat jasmani dan rohani. Yang berikut SA, MA, SMA LB. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap. 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berkarakter jujur dan bertanggung jawab. 3. Bertanggung jawab. 4. Pembelajaran sejati sampai hayat. Dan 5. Sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, dimensi keterampilan. Lulusan SD, MI, SDLB, paket A, SMP, MTS, SMP LB, paket B, dan SMA, MA, SMA LB, paket C. Memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan sebagai berikut. SD, MI, SDLB memiliki keterampilan berpikir dan bertindak. Yang pertama, kreatif. Yang kedua, produktif. Yang ketiga, kritis. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kolaborasi. Dan keenam, komunikatif. Yang berikut, SMP, MTS, SMP LB. Rumusan: memiliki keterampilan berpikir dan bertindak. 1. Kreatif. 2. Produktif. 3. Kritis. 4. Mandiri. 5. Kolaborasi. Dan keenam, komunikatif. SMA, MA, SMA LB. Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak. 1. Kreatif. 2. Produktif. 3. Kritis. 4. Mandiri. 5. Kolaborasi. Dan 6. Komunikatif. Gradasi untuk dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan antara jenjang pendidikan. Perhatikan hal-hal berikut. Yang ke A, perkembangan psikologis anak. Yang ke B, lingkup dan kedalaman. C, kesinambungan. D, fungsi suatu pendidikan. E, lingkungan. Sekian saja dari saya. Terima kasih.